Ya. Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Bu Guru. Biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana hari ini, semangat? Semangat, Bu Guru. Semangat. Coba kita tepuk semangat dulu sama-sama yuk. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya semuanya ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa yuk kita berdoa dulu. Coba Lafai pimpin doa bersama teman-temannya. Silakan Lafai. Ya, baik, Bu Guru. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. 50 menit. Berdoa selesai. Terima kasih Lafai. Oke, Sama-sama, Bu anak-anak. Guru. Ya, anak-anak, sebelumnya kita sama-sama yuk kita bernyanyi Indonesia Raya seperti biasa. Siapa yang mau memimpin hari ini? Rahmatia mungkin mau mimpin? Ya Bu, Bu Ya. Esther saja kita Bu, Bu Esther. Bu Guru saja, Bu. Ya, Bu Guru saja, kita belum. Ibu saja. Bu Esther saja Ayo, pimpin Bu. Bu Esther bisa mimpin? Bisa, Bu Guru. Oh, pintar, hebat. Ayo, Esther boleh dipimpin. Kita nyanyi sama-sama Indonesia Raya. Ya, ayo. Mari teman-teman, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Rayaku, mana lupa di di sanalah sanalah berdiri berdiri dan Indonesia Marilah kita Indonesia Ya, terima kasih Esther, terima kasih anak-anak semua. Oke anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Sebelumnya Ibu tanya ada yang tidak hadir kah hari ini? Masuk semua kah hari ini? Hadir semua, Bu Guru. Oke, Lawai hadir. Hadir, Bu Guru. Bus, Amalina. Ya, Amalina cantik sekali ya hari ini. Terima kasih Bu Guru. Merdeka. Oke. Yusvina.
Hadir Ibu Guru. Oke, Yusina tetap semangat ya. Esther. Iya Ibu Guru harus semangat. Betul. Esther ada ya? Ada Bu Guru. Dian. Ada Bu. Ya, Ira. Lagi ke toilet Bu. Oh iya, tadi izin dia ya. Nur Aziza. Ada. Oh, ke toilet juga ya bareng Ira ya tadi ya? Ya tadi berdua nganterin. Ya. Esi. Ada Bu Guru hadir. Rahmatia. Saya ada Ibu. Iya. Lagi di kantor dulu. Oh iya. Nur Aziza ya. Anastasia. Ada Bu. Iya, terima kasih. Oh iya anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran 5, tema 1, subtema 2. Tapi sebelumnya, ada nggak nih yang mau memimpin tepuk PPK? Yusmina? Oh, bagus. Ayo sama-sama, yuk. Teman-teman, kita tepuk PPK dulu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Terima kasih Yusmina. Ya, hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 2. Sebentar ya. Coba sebelumnya Ibu mau tanya, kemarin itu kita kan sudah mempelajari tentang sistem gerak. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak ya anak-anak tentang sistem gerak? Masih Bu Guru. Iya. Ingat-ingat dikit Bu. Ingat-ingat sedikit. Iya Bu Guru, cuma sedikit. Udah ada yang lupa. Oh, kalau kita manusia ini bergerak dengan apa sih? Kaki Dengan Bu. menggunakan kaki Bu Guru. Betul sekali, dengan menggunakan kaki. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Sudah terlihat anak-anak semua? Belum Bu. Oke, tunggu ya, proses ya. Ya. Menggunakan kaki. Masih belum terlihat? Sudah terlihat? Proses. Sudah Bu. Oke. Sudah? Belum ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, masih judulnya Bu. Iya. Nih, tema 1 itu masih tentang organ gerak hewan dan tumbuhan. Subtema 2 yaitu masih tentang manusia dan lingkungan. Kita masuk ke dalam pembelajaran 5. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada gambar Pak Bejo. Coba Ramatia baca. Ada Ramatia? Hadir Bu. Iya, terlihat tidak yang Ibu tampilkan? Terlihat Bu. Iya. Coba Ramatia baca. Ayo. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Dendi. Nah, iya betul sekali. Di situ ada Pak Bejo. Coba lanjut, Lafai. Lafai. Ya Bu. Iya. Coba lanjut dibaca. Betul sekali. Denny, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan. Dia tidak pernah melakukan kegiatan di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki
kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Iya, betul. Di sini ada percakapan antara Pak Anto dan Beni. Si Beni bilang nih bahwa dia melihat Pak Bejo, dia bekerja, sudah tua, masih bisa bekerja dengan kuat, mencangkul, otot dan tulangnya itu masih kuat sekali mengayun cangkul. Nah, memang kan, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau manusia itu bergerak menggunakan kaki, tangan. Nah, kemarin itu kalian sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak manusia itu, Ibu ingatkan lagi ya, sistem gerak pada manusia itu ya adalah ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, yang minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sistem gerak pasif, yaitu tulang. Masih ingat tidak sistem gerak pasif pada tulang? Lupa, Bu. Lupa. Oke, nih Ibu ingetin lagi ya. Di sini ada bagian-bagian tulang. Dimulai dari tengkorak. Mana tengkorak? Coba semuanya pegang bagian tengkorak. Sini, Bu Guru. Pala. Iya, betul. Kemudian ada rahang atas. Mana rahang atas? Oh, ini. Iya. Dan rahang bawah. Ada tulang pipi juga di bagian tengkorak kepala bagian kita nih. Nah, kemudian ada lagi bagian, kita turun ke bawah. Ada apa di sini? Tulang apa? Selangka. Selangka. Betul. Selangka. Coba sedikit. Tulang belikat. Nah, tulang belikatnya ya. Kemudian ada lengan atas. Lengan atas dan lengan bawah. Di lengan bawah ada 2 tulang. Siapa yang bisa menyebutkan? Tulang pengupil. Nah, dan tulang? Tulang hasta. Ya. Siapa yang sejajar dengan ibu jari? Pengumpil apa hasta? Pengumpil. Betul, pengumpil. Berarti yang sejajar dengan kelingking itu adalah tulang hasta. Kemudian ke bawah itu ada tulang pinggul atau tulang panggul. Kemudian paha, tulang paha, tempurung. Kemudian di bawah ada tulang betis dengan tulang kering. Kemudian lanjut ke bagian telapak kaki dan jari-jari kaki. Nah, itu sedikit Ibu ingatkan ya tentang ya, kenapa? Lutut ya. Tempurung lutut. Tempurungnya, dia ada tempurungnya, betul. Oh iya, ya. Iya. Nah, itu termasuk tulang itu termasuk alat gerak pasif. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah alat gerak aktif. Coba kita lihat alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Nah, otot ini merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Lanjut ya. Tahu nggak sih kalian apa itu otot? Ada yang tahu nggak otot itu apa? Ayo, ada yang tahu otot Yuspina? Otot apa Yuspina? Otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia. Iya, betul. Nah, otot itu berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi, menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Jadi, tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya karena dia itu juga dibantu dengan otot. Nah, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan merelaksasi. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih fungsi dari otot? Ada yang bisa menyebutkan? Esi?
Esi ada Esi. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Bisa Bu. Ya, menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya bisa berjalan, iya. bisa betul. mengangkat, Mengangkat, betul. bisa memegang. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Menggerakkan jantung. Iya, betul Lafai, menggerakkan jantung. Kemudian apa lagi Dian? Mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah. Mengalirkan darah, Bu. Iya, betul, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita akan belajar macam-macam otot. Nah, otot itu ternyata tidak hanya ada satu, tapi ada berbagai macam. Coba sebelumnya, ada nggak ada yang bisa menyebutkan tidak macam-macam otot itu apa saja? Saya Ibu Guru, Iya, apa Esi? otot polos. Betul. Coba kita lihat ya. Nah, Iya. di sini yang pertama ada otot polos. Coba tolong bacakan Anastasia, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ya, cukup dulu. Nah, otot polos ini berbentuk gelendong, di mana dia juga mempunyai satu inti sel. Ingat ya, mempunyai satu inti sel. Bentuknya gelondongan. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik waktu bekerja. Nah, yang kedua, Yuspina, apa yang kedua ciri-ciri dari otot polos? Bentuk dari otot polos adalah gelendong, Bu. Iya, betul. Yang tadi sudah dibilang ya. Yang ketiga, Esther, apa? Terletak pada organ dalam, Bu Guru. Iya, dia ada di dalam bagian organ dalam kita. Kemudian yang ketiga, Amalina. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, di dalamnya. Nah, lanjut. Pergerakannya dari otot polos sangat lambat. Lambat dia pergerakannya dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Nah, otot Bu polos Guru, itu izin ke biasanya... kamar mandi. Iya, silakan Esther. Otot polos biasanya berada pada bagian usus. Nah, ingat ya, otot polos itu berada di bagian usus, saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari otot polos. Yang kedua, itu ada otot apa? Lurik. Betul, otot lurik. Coba Dian baca otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka, Bu. Iya, betul. Nah, otot lurik ini nempel dengan rangka. Tadi tuh rangka, yaitu tulang kita. Dia menempel pada tulang tubuh manusia dalam pergerakan. Nah, otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran. Nah, otot lurik itu biasanya disebut juga dengan otot rangka karena dia menempel pada rangka atau tulang kita. Betul. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Bagaimana dengan ciri-ciri otot lurik?
Coba baca Rahmatia. Ciri-ciri otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Pertama adalah bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Ya. Juga bekerja secara sama dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Ya, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Ingat, kalau tadi otot polos itu hanya memiliki satu inti sel, nah otot lurik ini mempunyai banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen atau pigmen mioglobin. Dan inti sel-nya itu berada di tepi. Nah, beda ya bentuknya ya, otot polos dan otot lurik. Kemudian kita lanjutkan dulu. Yang ketiga. Nah, Bu, sebentar ya, Bu. Iya, silakan. Mau kemana, Rahmatia? Mau sholat dulu, Bu. Oh iya. Yang ketiga, otot jantung. Siapa yang mau baca otot jantung? Saya Bu Guru. Boleh, Amalia. Silakan. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti atau istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Iya, cukup. Terima kasih, Amalia. Nah, otot jantung. Namanya saja sudah otot jantung. Dia pastinya berada di bagian jantung. Nah, cara kerjanya itu terus-menerus tanpa istirahat. Coba kalau kalian bayangin. Kalau misalkan otot jantung ini berhenti, bagaimana coba? Ayo. Kalau misalkan otot jantung ini berhenti, apa yang terjadi sama kita? Peredaran darahnya berhenti, Guru. Betul, peredaran darahnya pasti akan berhenti. Kita kehilangan kesadaran karena dia berada di bagian jantung. Jantung kita selalu berdetak tidak? Iya, Bu Berdetak Guru. ya. Iya, jadi dia selalu bekerja. Nah, ciri-ciri dari otot jantung yaitu yang pertama. Apa, Anastasia? Otot jantung berbentuk silindris. Ya, otot jantung berbentuk silindris. Hampir sama seperti otot lurik tadi berbentuk silindris. Yang kemudian yang kedua apa, Esther? Memiliki percabangan, Bu Guru. Betul, memiliki percabangan. Beda dengan otot lurik. Kalau yang otot jantung dia bercabang. Nah, yang ketiga bagaimana, Yuspina? Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, Bu Guru. Iya, dia memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, kemudian yang berikutnya apa, Esi? Apa? Masih di mute itu mic-nya? Bekerja tanpa kesadaran manusia. Iya, betul. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, dia bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat seperti jantung kita. Bekerja terus-menerus. Nah, oh iya, dari sini, dari ketiga otot yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanya dulu tidak, anak-anak? Coba Ibu tanya. Kalau tidak ada yang mau tanya, Ibu coba tanya. Otot lurik tadi berada di mana?
di bagian Menempel rangka, Bu. menempel dengan pada rangka. rangka. Disebut juga otot Rangka. rangka. Betul. Otot polos berada di mana? Di bagian usus. Nah, yang terakhir tadi ada otot jantung. Iya, betul. Nah, anak-anak, sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah bilang ke kalian bahwa hari ini kita akan membuat model sederhana otot manusia. Apa sudah semuanya mempersiapkan plastisin? Sudah ya, pasti ya di sampingnya ya. Sudah disediakan plastisin ya? Iya. Sudah, Bu Guru. Bagus. Sebelumnya kita sama-sama melihat dulu yuk bagaimana sih cara membuat otot manusia. Nah, kita lihat ya. Tunggu dulu sebentar. Atau ada yang sudah pernah buat mungkin sama mamahnya atau ayahnya? Semuanya sudah ya? Sudah dipersiapkan ya plastisinnya ya? Sebentar Ibu lihat dulu videonya. Siapa yang belum mempersiapkan plastisin? Nah ya, ini sebelumnya minggu lalu Ibu sudah sampaikan. Hari ini kita akan membuat otot manusia. Karena minggu lalu kalian sudah membuat rangka manusia yang dibuat menggunakan cotton bud. Sekarang kita membuat sistem gerak aktif pada manusia, yaitu otot. Sebentar dulu Ibu. Lihat dulu videonya. Kemarin sudah Ibu siapkan. Sebentar ya anak-anak ya. Nah, lalu sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Ntar dulu ya. Sudah belum? Belum, Bu. Belum? Belum. Belum, Bu. Proses. Oke. Sinyal ini. Kayaknya jaringnya apa ya?
Sudah belum? Masih proses, Bu. Sudah tapi tampilannya Tampilan belum sampai. Ya, itu Bu. gimana? Ya, udah Bu, udah. Ya udah Bu. Sudah ya? Hilang lagi. Oke. Hilang lagi. Hilang lagi. Tadi ada di dalam lagi. Dari yang Sudah? Udah Bu. Sudah Bu Guru. Udah Bu. Ya, oke. Nah, ini cara membuatnya ya. Model otot manusia. Ya gedein Bu. Nah, yang pertama itu kita akan membuat otot polos. Jadi ada 4 plastisin. Kita campurkan, kemudian kita bagi beberapa buletan atau beberapa bagian. Nah, ini otot polos ya. Nah, kita jadiin satu nih yang tadi sudah dibikin kecil-kecil. Nah, yang kedua otot lurik. Nah, bentuknya silinder ya. Nah, bentuknya silinder atau bentuk pipa. Kita buat beberapa bentuk silindernya. Nah, ingat ya, kalau otot lurik itu dia mempunyai banyak inti sel. Makanya kita jangan lupa nanti pas membuat otot lurik itu kita tambahin beberapa bintik-bintik kecil dengan plastisin yang lain. Ayo, izin Iya, silakan untuk membentuk inti selnya. Lanjut dulu ya. Nah, kita jadiin satu nih. Nah, kita jadiin satu supaya saling menempel. Nah, seperti itulah otot lurik yang nanti kita akan buat. Yang ketiga otot jantung. Nah, untuk otot jantung bentuknya hampir sama seperti otot lurik, yaitu berbentuk pipa atau silinder. Tapi kalau untuk otot jantung ini yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu otot jantung itu bercabang. Jadi kita harus buat cabangnya juga ya, kecil-kecil berbentuk pipa. Lanjut dulu.
Itu tadi adalah cara membuat model sederhana otot manusia. Gimana anak-anak? Dapat dipahami? Loh, ini sepi ini pada ke kamar mandi semua atau ya? Ada, Bu. Oh, ada. Iya. Betul. Jadi sudah paham ya, hari ini kita membuat 3 model otot menggunakan plastisin. Yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, kita membuatnya menggunakan plastisin. Yaitu tadi ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, nanti kalian akan, setelah kalian membuat model sederhana otot manusia, setelah itu kalau kalian nanti sudah membuat otot sederhana, kalian juga harus mengerjakan LKPD yang Ibu share ya. Nanti Ibu akan share melalui WA group kelas kita. Jadi nanti kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Seperti ini ya. Tunggu dulu Ibu share dulu. Nah, ini sudah terlihat belum yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat cara membuat otot manusia, ada 3, yaitu otot lurik, polos, dan otot jantung. Nah, nanti setelah kalian membuat model otot manusia, kalian bersama teman-teman kelompoknya nih, kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share ke WA group kelas. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada perbedaan. Kalian harus diskusikan dengan teman sekelompok kalian, yaitu perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalian kerjakan atau kalian tulis nih. Nah, perbedaannya kita lihat dulu dari bentuknya. Otot lurik itu seperti apa? Otot polos, otot jantung. Kemudian jumlah inti selnya ada 1 atau lebih. Nah, itu otot lurik ada berapa? Otot polos ada berapa? Otot jantung ada berapa? Kemudian cara kerjanya bagaimana? Nah, tadi kan ada otot yang bekerja terus-menerus. Nah, itu otot apa? Lanjut, kemudian perbedaan pada gerak dan ketahanannya. Seperti apa tadi gerak dan ketahanannya? Nah, ini nanti kalian kerjakan di buku tulis bersama teman kelompoknya. Kemudian kalian jelaskan di perwakilan dari kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Boleh sekarang kalian membuat model ototnya dulu yang tadi dari plastisin ya. Kemudian nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, Bu. Silakan mengerjakan. Ibu Guru. Ya, oke anak-anak. Ya. Ya. Ada yang mau ditanya, Esi? Tidak, Ibu Guru mau minta izin ke toilet dulu. Oh iya, boleh. Nah, sudah ya anak-anak, sudah selesai kalian membuat model otot-otot manusia. Nah, sekarang coba Ibu mau satu kelompok perwakilannya menjelaskan perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung yang sudah tadi kita kerjakan bersama-sama. Siapa yang mau memaparkan, menjelaskan perbedaan dari ketiga otot ini? Boleh ya Ibu tunjuk. Amalina?
Ya, Bu Guru. Ya, perbedaan, kita lihat 3 perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Coba yang sudah kamu kerja, yang sudah kelompok kalian kerjakan. Mulai dari bentuknya dulu. Otot lurik itu seperti apa tadi? Kalau otot lurik berbentuk seperti butiran-butiran kecil lalu disusun. Kemudian kalau otot polos itu dia panjang ya, Bu Guru. Ya, silinder ya, pipa. Ya, kemudian Jadi kalau otot jantung. otot jantung hampir sama, tapi dia bentuknya sedikit berbeda. Iya, dia mempunyai cabang. Cabang ada Ya, cabang. iya betul. Terus bagaimana dengan jumlah inti selnya? Coba masih kelompoknya Amalina, Lafai. Jumlah inti selnya bagaimana, Lafai? Lafai. Jumlah inti selnya bagaimana dari ketiga otot yang sudah dijelaskan atau yang sudah kalian buat tadi? Ya. Ya, mulai dari otot lurik, Lafai. Atau teman kelompoknya bisa bantu. Yuspina, Esther, Dian. Saya Bu, boleh? Ya, boleh deh kelompoknya Ira ya. Berarti Anastasia. Lalu kita dengarkan dulu kelompoknya Amalina. Oh iya Bu. Ya, oke. Dian mungkin bisa bantu Dian. Dari jumlah inti sel. Masih di mute Dian. Tapi jumlah inti selnya banyak, Bu. Ya, terus Terus polos, jumlah intinya 1. ya. Jantung tadi lupa saya, Bu. Ada yang bisa menambahkan nggak jantung? Berada di mana jantung inti selnya? Yuspina mungkin kelompoknya. Atau cara Belum kerjanya? selesai, Bu Guru. Aduh, belum selesai. Belum sampai Oke. di situ, Bu Guru. Iya. Oke. Lanjut deh. Cara kerjanya. Amalina mungkin bisa dijelaskan cara kerjanya. Kelompoknya masih belum selesai nih. Belum sampai bawah, Bu Guru. Oh gitu ya. Baru sampai jumlah inti sel. Iya. Bu Yaudah, Guru, berarti ya. kalau otot jantung, Iya. dia geraknya di bawah kesadaran. Iya betul. Otot polos. Itu aja Bu Guru yang baru saya tahu. Oh iya betul. Nah mungkin nih dari kita combine ke kelompoknya Ira mungkin ya. Anastasia mungkin bisa nih menjelaskan cara kerja dari ketiga otot yang ada di tubuh kita. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya lupa-lupa ingat Kita kan tadi. belajar, kalian lagi Iya. belajar, kita sama belajar. Otot lurik. Kalau otot lurik itu tadi kerjanya di luar kesadaran ya Bu, benar nggak Bu? Iya. Terus? Kalau otot jantung juga di luar kesadaran. Iya. Kalau yang otot polos saya lupa Bu tadi Bu. Ada yang bisa menambahkan? Di luar tidak kesadaran juga ya? Iya betul. Sama kayak jantung ya, Bu. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan gerak dan ketahanannya untuk otot lurik? Rahmatia, ada Rahmatia? Rahmatia? Tidak ada? Sudah hadir, Bu. Sudah hadir? Bagaimana Rahmatia? Nah, Ketinggalan, Bu. Dengar tadi. oke. Yuspina mungkin sudah sampai gerak dan ketahanannya. Ketinggalan juga jangan nih.
Aduh, saya belum sampai di sini, Bu Guru. Saya terlambat ini. Ya Allah, terlambat. Boleh Oke, saya coba, boleh, Bu? boleh dong Anastasia. Ya. Kalau otot lurik geraknya cepat, mudah lelah. Iya, betul. Kalau otot polos geraknya lambat, mudah lelah. Iya. Kalau otot jantung cepat dan tidak Terus menerus. terus menerus Iya, tidak lelah. betul sekali. Hebat, semuanya hebat. Coba sama-sama kita tepuk hebat. Saya hebat, aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. 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 Nah, iya. Nah, itulah anak-anak yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kerjakan mengenai sistem gerak aktif pada manusia yaitu otot. Nah, hari ini kalian di tema 1, subtema 2 di pembelajaran 5 itu ada 2 muatan pelajaran yaitu IPA dengan SBDP. Nah, SBDP kita lihat dulu ya sedikit tentang SBDP. Nah, kita masuk ke SBDP. Nah, SBDP di minggu lalu kalian sudah mencoba membuat cover buku. Apakah masih ada yang ingat nih unsur-unsur dari cover buku? Ada yang ingat tidak? Kalian di buku itu cover depannya itu biasanya ada apa saja sih? Ada yang bisa jawab? Gambar. Ada Judul, Gambar itu warna-warni. Ada nama siapa di situ? Nama pengarang. Pengarang penulisnya, betul. Kalau di belakangnya biasanya ada bacaannya? Ringkasan Bu atau rangkuman isi. Ya, ringkasan atau rangkuman isi atau sinopsis. Kemudian ada identitas di punggung bukunya. Sekarang yang berikutnya yang Ibu akan jelaskan adalah mengenai cover buku dengan 2 macam desain. Nah, yang pertama itu ada cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, hanya judul aja nih di depannya, nama pengarang dan nama penerbit. Dengan demikian, yang tampak dominan adalah warna putihnya saja dan ruangan kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksud sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak dan terpenuhi oleh gambar. Nah, desain cover yang kedua itu yaitu desain penuh warna dan gambar. Beda nih dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan hanya putih warnanya. Yang kedua ini warna dan penuh dengan warna dan ada gambarnya. Bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judulnya. Selalu ya, setiap buku itu harus ada judul bukunya. Nah, selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan variasi. Nah, oke, anak-anak. Nah, sekarang ini giliran kalian nih. Tadi kan kita sudah belajar di IPA itu kita sudah belajar mengenai otot manusia. Nah, tugas SBDP kalian kali ini adalah membuat cover buku tentang otot manusia. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini di sini ada cover buku mengenai atau judulnya tentang otot manusia. Ada judulnya, ada nama pengarangnya. Siapa yang mengarang atau siapa yang menulis di sini? Coba, siapa sih nama penulis otot manusia ini? Nanang Ajin. Betul, Nanang Ajin. Ada penerbitnya tidak? Ada buku PT Gramedia. Betul, PT Gramedia. Itu disajikan di cover buku depan. Kemudian di belakangnya ada juga nih sinopsis sedikitnya atau yang menjelaskan isi buku tersebut yaitu otot manusia, fungsi otot manusia. Nah, anak-anak kalian mengerjakan cover buku atau menggambar cover buku ini di kertas HVS ya.
Jadi kalian boleh membuat gambar cover buku ini semenarik mungkin, tidak harus terpaku dengan contoh yang Ibu tunjukkan. Bu, saya boleh nggak Bu membuat cover otot manusia itu? Saya bikin gambar otot-otot manusia tadi Bu, yang tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenis ototnya. Boleh, kalian bikin karya kalian sendiri. Nah, dengan judul otot manusia. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, nanti kalian kalau sudah selesai, kalian boleh kirim melalui WhatsApp grup ya, kelas kita. Nah, oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan waktunya kita pulang, selesai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, adakah yang mau kalian sampaikan dari pembelajaran hari ini? Kalian tadi sudah membuat model sederhana otot. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat model atau macam-macam otot manusia? Senang tidak? Senang, Bu. Senang. Paham ya? Betul. Sudah mulai paham ya otot manusia? Iya, Ibu. Iya. Tahu, Bu Guru. Nah, setelah ini apa sih yang bisa kita dapat nih dari pembelajaran hari ini? Lafai, pembelajaran hari ini apa yang sudah kamu dapatkan? Saya bisa mengenal nama-nama otot ini. Iya. Kemudian dengan fungsi. Kemudian, kalau Esther, bagaimana Esther? Tadi ada kesusahan nggak dalam membuat otot-otot manusia dari plastisin? Iya Bu, yang titik-titiknya saja yang belepotan. Oh ya, inti sel ya, yang membuat Iya, inti Bu. sel. Nah, iya tidak apa-apa. Semuanya sudah mencoba, semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, untuk menutup pertemuan atau pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh? Dian, boleh Dian pimpin doa? Ya, boleh, Bu. Yuk. Oke. Baik, teman-teman. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bu Guru. wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya. Kesehatan, jaga kebersihan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya Bu Guru. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.